Tabir kasus kematian Vina dan Eki di Bandung 8 tahun silam kini mulai tersingkap. Secara gamblang, Sekjen Klub Motor XTC Cirebon membongkar sosok dari Peggy. Pihaknya pun juga membenarkan bahwa almarhum Eki adalah bagian dari anggota Klub Motor XTC yang digawanginya. Lantas benarkah pihak Klub Motor XTC juga mengenal Peggy Setiawan? Lalu, seperti apa pula Ketua Klub Motor Moonraker terkait sosok Peggy Setiawan? Dan bagaimana pula kesaksian mantan narapidana yang melihat kehidupan 7 narapidana kasus Vina dan Eki di penjara ketika itu? Dan apa pula yang membuat praktisi hukum Minola Sebayang siap dan bersedia untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki seakan menemui jalan berliku. Ya, Sekjen Klub Motor XTC di mana almarhum Eki dulu bernaung, angkat bicara perihal sosok Peggy Setiawan. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi tadi malam, Sekjen Klub Motor XTC mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat. Bahkan dari data organisasi klub motornya tidak tertera nama Peggy Setiawan. Namun ia mengaku jika ada simpatisan yang hanya sekedar mengenakan jaket klub motor XTC sebagai bentuk kesukaan mereka pada klub motor tersebut. Selain itu, ia pun juga mengakui jika organisasinya melarang para anggotanya melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum. Dan jika terbukti, maka anggota tersebut akan mendapatkan sanksi berat dari klub dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi dan bukan organisasi. Peggy yang mana yang tergabung di XTC? Peggy yang sudah ditangkap. Kami tidak tahu bahwa itu XTC. Yang jelas XTC tidak tahu bahwa dia adalah anggota XTC. Yang jelas kami setelah kami coba cross check bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Peron itu? Juga bukan. Nggak ada juga? Nggak ada. Tapi kalau berdasarkan database yang kami miliki, kemudian berapa member yang kami keluarkan di database itu pasti ada. Pasti ada. Setiap anggota, setiap member yang kami catat, kami kemudian coba buat klasifikasi, dia ada di kepengurusan mana dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau simpatisan, orang yang hanya suka pakai jaket XTC kemudian ikut-ikutan gabung tapi dia kemudian tidak taat aturan organisasi dan lain sebagainya, dia hanya sebatas simpatisan, ya kami nggak tahu sebenarnya. Pada tahun 2016 itu sebetulnya XTC sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Contoh dengan Moonraker, dengan GBR, atau bahkan dengan Konak gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan seperti itu. Ya, di tahun itu sudah terjalin kita. Contoh misalkan kemudian melakukan sholawatan bersama, kemudian bakti sosial membagikan santunan terhadap anak yatim gitu sering kita lakukan. Beberapa kali ya, bukan sering ya, beberapa kali kita lakukan. Oh ya, memang betul di organisasi saat ini gitu kan, XTC yang kemudian sudah menjadi organisasi kemasyarakatan. Memang ada aturan organisasi yang melarang beberapa hal, kegiatan yang bersifat negatif atau yang bersifat melawan hukum. Kita mencegah itu. Apabila kemudian ada sanksinya, pasti ada dari organisasi itu.
Sekjen Klub Motor XTC Cirebon pun juga mengungkap rasa bela sungkawanya atas kematian salah satu anggotanya, yaitu Eki. Pihaknya pun mengapresiasi langkah Polda Jawa Barat dalam memproses hukum kasus kematian Vina dan Eki hingga menjerat 8 terpidana dengan hukuman berat. Namun, pihaknya mengaku belum bisa memastikan apakah benar Peggy Setiawan sebagai pelaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Pihaknya pun juga meminta kepada siapapun yang mengetahui posisi para DPO lainnya untuk menyerahkan dan melapor ke pihak kepolisian atau para DPO yang kini masih buron agar segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Memang organisasi kami berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu member kami yang kemudian telah diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa terduga pelaku yang kemudian jadi terpidana ini sudah 8 orang. Dan kemudian ada DPO, 3 berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian 1 berdasarkan rilis dari Polda Metro Jaya. Alhamdulillah saat ini kemudian sudah tertangkap walaupun kita juga belum bisa memastikan bahwa itu adalah memang pembunuh dari salah satu member kami. Ya, kami meminta kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang memang mengetahui keberadaan para DPO ini untuk segera menyerahkan diri dan atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum lanjutan seperti itu. Ya, yang jelas memang kami sudah coba klarifikasi kepada masyarakat melalui baik di media cetak maupun elektronik bahwa XTC hanya sebatas korban. Kemudian XTC meminta kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan. Itu saja barangkali, dan kami tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin bersifat negatif dan atau melakukan upaya pembalasan dan lain sebagainya gitu. Karena memang kepolisian juga sudah melakukan upaya untuk bisa menangkap para pelaku dan memberikan atau menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya seperti itu. Tak hanya Sekjen Klub Motor XTC Cirebon yang mengatakan tidak mengenal sosok Peggy, Ketua Klub Motor Moonraker Cirebon juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dengan tegas, ia mengatakan bahwa tidak ada anggota klub motornya yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, serta tidak mengenal para terpidana. Dari data internal organisasi, tidak ada dalam daftar keanggotaan klub motornya nama-nama dari para terpidana seperti Peggy Setiawan, apalagi Peggy alias Peron. Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Moonraker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi ke Polres Cirebon Kota 2016 itu dan clear, tidak ada sama sekali. Kalau Eki itu waktu klarifikasi dengan Ketua XTC Alfian Batak itu mengakui bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber, tidak kenal sama sekali. Makanya kemarin itu kami semua dari Moonraker, XTC, GBR termasuk Konak, geng ya bukan geng ya, komunitas independen di Cirebon, kita bersama-sama klarifikasi bahwa dari pelaku kita tidak mengenal sama sekali. Ketua Klub Motor Moonraker Cirebon Indra Budi Lesmana juga mengatakan bahwa dirinya merasa heran mengapa nama dari klub motor mereka dibawa-bawa dan dijadikan sumber konflik terenggutnya nyawa Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ya, dalam putusan pengadilan atas nama keempat terdakwa termasuk Saka Tatal, menurut keterangan kuasa hukum Peggy Setiawan adalah murni konflik antara geng motor. Selain itu, menurut Ketua Klub Motor Moonraker, aktivitas klub motornya dan klub motor XTC tidak pernah terlibat konflik apapun. Kita itu kan memang bukan geng motor ya, komunitas. Kami karena memang legalitas kami ini Moonraker di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Dan kami selalu melakukan kegiatan positif. Tidak pernah namanya untuk apalagi kalau malam ya,
di jalanan gitu. Kalau tidak ada sama sekali kegiatan, tidak ada yang namanya untuk di jalanan pakai atribut, itu tidak ada. Iya, jadi kalau saya baca putusan pengadilan, atas nama terdakwa Rivaldi Eko, atas nama terdakwa 4 terdakwa lainnya dan Saka Tatal, ya itu kronologisnya, itu motifnya itu murni antar geng, itu ya, antara geng motor. Kalau saya baca putusan ya, Monreker dengan XTC ya. Jadi tidak ada tuh kaitannya dengan yang di film ya, kayak dendam apa tuh nggak ada. Nah, sementara tadi dijelaskan sama ibu bahwa anaknya ibu ini, Peggy Setiawan ini, tidak pernah ikut-ikut geng motor ya, tidak pernah ikut-ikut geng motor. Bahkan ibu untuk melihat kaos atau baju atau atribut apapun nggak pernah, Bu ya, nggak pernah mencuci, nggak pernah melihat, nggak ada ya. Dan ibu pastikan itu anak bukan anggota geng motor. Menepi dari pengakuan Sekjen XTC dan Ketua Klub Motor Moonraker atas sosok Peggy Setiawan, lantas seperti apa cerita dari mantan napi di Cirebon yang membongkar curhatan sesama narapidana yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon di penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kasus pembunuhan Vina dan Eki tak hanya menuai pro kontra soal benar tidaknya Peggy Setiawan sebagai pelaku. Ya, pengakuan mantan narapidana yang sempat bertemu dengan 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun juga menuai kehebohan. Secara eksklusif, berdasarkan cerita mantan napi asal Cirebon ini, di antara 7 terpidana kasus Vina dan Eki, ada yang bercerita bahwa dirinya bukanlah pelaku di balik kematian Vina dan Eki. Namun, dipaksa untuk mengaku dengan berbagai siksaan seperti disetrum oleh oknum kepolisian di Cirebon saat menjalani proses penyelidikan. Selain itu, 1 dari 7 terpidana ini pun juga mengisahkan bagaimana proses mereka ditangkap saat sedang nongkrong bersama rekan-rekannya sepulang kerja sebagai buruh bangunan ketika itu. Saya adalah salah satu mantan napi ex Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya masuk dalam lapas tadi divonis kena 5 tahun dari 2014 sampai 2019. Kebetulan pada tahun 2016 itu saya ketemu dengan yang sekarang yang lagi rame, yaitu para terdakwa kasus Vina. Bahkan saya berkata dengan surat. Dan perlu diketahui pula bahwa saya ini di dalam lapas tadi sebagai tamping DKM masjid di dalam lapas. Semua para napi yang baru itu sebelum dia mengikuti satu agenda yang sudah dijadikan ketetapan di lapas tadi, yaitu MAPenaling, masa pengenalan lingkungan. Semua para napi-napi yang baru masuk itu pasti ketemu dengan saya karena saya bagiannya gitu. Nah, salah satu tugas saya adalah saya memberikan motivasi kepada mereka, para tahanan-tahanan baru yang masuk dalam lapas. Minimal supaya dia bisa menerima di dalam lapas dan bisa hidup dan berinteraksi dengan kawan-kawan di lapas itu lebih baik. Dan jangan sampai dia itu membuat satu kegaduhan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Guna adanya sebuah komunikasi antara napi yang baru dengan napi yang lama. Pada tahun 2016 itu datang napi baru, kelompok yang dari pembunuhan Vina tadi. Nah, saya ngobrol, orang Cirebon, kumpulin. Karena saya sendiri orang Cirebon, kamu orang Cirebon. Nah, saya menanyakan, kamu kasusnya apa nih? Pembunuhan di apa nih?
tapi saya bukan pembunuh. Itu dari ke-7 orang tadi duduk bareng sama saya cerita, saya itu bukan pembunuh, Bi. Loh, gimana bukan pembunuh sementara kamu sudah divonis? Sejauh mana pembelaan Anda dalam proses tadi? Saya ngomong seperti itu. Dia mengatakan kronologisnya begini. Saya minta dengar coba kronologis yang Anda dapatkan seperti apa. Dia bicara kronologisnya. Pada waktu itu saya pulang kerja. Semua itu adalah buru-buru bangunan. Ada yang jadi kuli, ada jadi tukang cat dan yang lainnya. Dan itu orang-orang teman-teman yang satu kampung. Saya pulang kerja, saya kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Itu sore hari. Datanglah tim dari kepolisian dan ada RT setempat. Mungkin ada setempat langsung menunjukkan itu Pak orang-orangnya. Nah ini ada hal kekecewaan pada mereka. Kenapa Pak RT atau Pak RW itu menunjuk saya? Padahal saya bukan geng motor, pengakuan mereka. Nah yang biasa kumpul itu mungkin pertanyaannya seperti itu, maka dia angkatlah dia langsung dibawa ke Polres. Dari Polres tadi dia dimintai satu keterangan atau berita acara. Akan tetapi dalam proses pembuatan berita acara ini dia tidak didampingi, tidak didampingi pengacara. Pengakuan dia. Kedua, proses BAP tadi yang dilakukan adalah penuh dengan intimidasi yang dilakukan oleh petugas. Bahwasanya ada tindakan-tindakan kekerasan, dipukulin, sampai-sampai dia disetrum untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan atau tidak kerjakan. Di Cirebon udah aman, artinya aman di sini dia tidak buka suara kalau memang dia bukan pelaku. Maka seluruh tahanan tadi dibawalah ke Polda, pengakuan dia. Di Polda mendapatkan satu perlakuan yang sama pula, digulung, diintimidasi dengan kekerasan. Maka di situ dia mengakui. Ya Allah malam ini juga cerita dia seperti itu ke saya tuh. Sampai proses persidangan. Kok bisa begitu? Saya selalu bertanya lagi. Loh, pengacaranya mana pengacaranya? Ya, sepengetahuan saya bahwasanya kalau terdakwa dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu wajib hukumnya didampingi pengacara. Gua nggak tahu, nggak ada pengacaranya, Bi. Kata dia, oh ya, bingung juga. Selesai di persidangan, kenapa Anda masih tidak mau bicara di depan hakim bahwasanya Anda bukan pembunuh? Saya takut, Pak. Bahasanya seperti itu. Saya takut karena selesai sidang kalau saya ngomong tidak sesuai yang diinginkan, mungkin saya sendiri akan digulung lagi. Nama-namanya nggak ingat, tapi ada satu napi yang namanya itu kalau saya panggil Man saja ya. Ternyata kata teman saya itu namanya Sudirman. Oh Sudirman. Oh ya sudah, dia itu yang paling sering curhat ke saya. Dari sekian satu timnya dia itu, satu geng apa bahasa penjaranya apa ya? NAP. Satu NAP-nya dia tuh cuma dia sendiri. Bahkan kalau Sudirman itu sering main ke blok Tamping. Dan selalu dia bercerita. Mantan napi ini pun juga bersaksi bahwa selama hidup di penjara, para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki merasa tertekan batinnya. Bukan lantaran kondisi penjara yang penat, melainkan karena mereka terpaksa menjalani hukuman penjara atas suatu tindakan yang tidak pernah mereka lakukan. Proses penyiksaan itu bukan di dalam penjara ya, tapi proses BAP-an dari awal. Saya kenal dia dalam penjara itu dalam kondisi sehat, bugar. Tapi dalam tatap mata mereka, pandangan mereka itu celong. Kayak ada satu penyesalan. Kenapa saya harus menanggung nasib seperti ini? Sementara mereka itu bukan pelakunya. Itu. Jadi saya kenal dia tuh mukanya udah bersih, udah apa. Begitu ada kawan-kawan pers menyodorkan saya, yang mana namanya Sudirman, maksudnya saya lupa. Sekarang juga saya ketemu sama Sudirman, mukanya sudah agak bingung kalau bukan tahu namanya sebentar baru. Karena itu berapa tahun yang lalu, saya keluar 2019, ini 2024. Berarti sudah 3 tahun yang lalu. Saya ketemu 2016 sama dia di dalam. Meskipun dari 2016 sampai 2019 saya keluar, ya ketemu dia itu kalau ada program, kalau ada acara kegiatan-kegiatan di DKM Masjid, Mbak. Dan sempat ngobrol juga, bahkan dia sempat main ke blok kami, para Tamping Masjid. Oh ya sangat banget, kelihatan lah. Seperti apapun hidup di dalam penjara itu nggak enak. Apalagi dia bukan
melakukan atau pelaku daripada tuduhan tadi. Lebih parah, orang saya aja nggak enak di dalam penjara, apalagi dia, seperti itu, Pak. Wah, itu tadi. Jadi kalau pertanyaan ada orang ngomong di penjara enak, ya orang kebalik itu. Menepi dari pengakuan mantan napi yang mendengar curhatan salah satu dari 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, benarkah praktisi hukum Minola Sebayang bersedia untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbeda dengan keterangan mantan napi kasus Vina dan Eki di Cirebon, Minola Sebayang punya kesaksian berbeda soal proses suatu perkara. Ya, ia pun pernah menjumpai BAP di persidangan di mana isinya memiliki alur yang sama. Hal itulah yang ia takutkan terjadi pada BAP 8 tahun silam di kasus kematian Vina dan juga Eki. Selain itu, jika proses penyidikan awal kasus ini hanya asal tuntas dan tidak melalui proses yang sesuai dengan protap Polri, maka hasilnya pun bisa menuai kontroversi. Tak hanya itu, Minola pun juga menyoroti terkait alat bukti yang ada. Menurutnya, dalam suatu kasus dibutuhkan minimal 2 alat bukti untuk mencari kebenaran material dalam suatu perkara. Namun sejauh ini, Minola pun juga belum melihat bukti-bukti lainnya dalam kasus kematian Vina dan Eki. Lantas benarkah ia pun juga bersedia menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan jika diminta oleh pihak keluarga? Tapi saya sering mengalami juga dalam proses-proses perkara-perkara seperti itu, ada BAP-BAP yang di copy paste. Jadi alurnya sepertinya seperti itu, gitu ya. Jadi udah seperti di set alurnya seperti itu. Jadi keterangan-keterangan itu dari saksi yang lain disesuaikan dengan alur itu. Jadi makanya dalam persidangan saya sering bertanya kalau misalnya ada BAP verbal, artinya saya minta penyidiknya yang memeriksa perkara itu dihadirkan dalam persidangan. Yaitu saya lakukan dalam banyak peristiwa hukum yang saya sebagai kuasa hukumnya, termasuk ketika kasus penembakan itu yang melibatkan Antasari Hasar gitu ya. Saya minta penyidiknya dihadirkan. Karena saya mau lihat apakah BAP itu diberikan dengan bebas oleh orang yang di BAP atau dalam tekanan dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya saya katakan bahwa kenapa BAP si A dengan si B cenderung sama kalimatnya? Titik komanya sama. Nah, sementara mereka itu di BAP berbeda hari. Kalaupun sama hari, beda yang melakukan penyidikan. Kan nggak mungkin satu orang mem-BAP 2 orang. Berarti penyidikan beda, yang ini yang BAP ini, yang kanan penyidikan. Tapi kok sama keterangannya ketika dibaca dalam berkas acara pemeriksaan? Nah, ini juga jadi persoalan. Semuanya kok mengkerucut gitu misalnya. Ya, jadi ini juga saya pertanyakan. Karena secara logika, ya kalau kita berada dalam satu tempat lah, atau misalnya kita berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, satu mobil nih. Selama perjalanan, banyak hal yang kita saksikan, banyak yang kita lihat, bahkan mungkin ada kecelakaan yang kita lihat. Nah, ketika kita ditanya sama orang lain, kita nggak akan sama loh citranya. Betul ya? Nggak akan sama menceritakannya. Tapi ketika misalnya di BAP itu, semua orang sama menceritakannya. Nah, ini jadi masalah juga. Pro dan kontra terus. Ya, satu sisi, ada yang mengatakan bahwa orang yang ditangkap itu adalah pelaku yang sebenarnya misalnya. Dasarnya ini misalnya. Sementara orang lain ada yang menyatakan bukanlah dia orangnya. Ini jadi akan kusut karena mungkin dari awal memang ketika proses penanganan perkara ini patut diduga tidak dilakukan dengan metode dan mekanisme manajemen penyidikan sebagaimana seharusnya suatu proses itu dilakukan penyidikan. Karena ada perkap Polri, manajemen penyidikan. Nah, ini kan sekarang mau cepatnya saja kan begitu ya. Biar penting udah dianggap bisa tuntas mungkin ya. Saya nggak bisa menghakimi siapapun, tapi
Itulah kalau kita melihat kasus Vina itu, jadi mungkin ya semakin banyak orang yang berbicara ya semakin kusut. Semakin banyak orang yang terlibat dan memberikan opini, kita semakin bingung. Ya, saksi itu kan satu alat bukti dari 5 alat bukti. Padahal dibutuhkan untuk membuktikan suatu perkara itu minimal 2 alat bukti. 2.000 orang pun saksi tetap dia satu alat bukti. Jadi jangan gara-gara itu banyak tuh yang bilang begini persoalan hukumnya, 1.000 orang bilang begini, 2.000 orang bilang seperti itu. Tapi yang tetap saja itu masih satu alat bukti, yaitu bukti saksi. Bagaimana kita melandaskan satu proses perkara hukum dengan baik dan benar kalau kita melihatnya hanya dilandaskan pada satu alat bukti, yaitu apa? Keterangan saksi. Keterangan saksi semua, nggak ada alat bukti lain yang mendukung. Kalaupun keterangan saya didukung, itu didukung oleh keterangan saksi lainnya lagi. Loh, ini kan sama saja satu alat bukti. Ya, mau bagaimana kita mencari satu kebenaran yang bersifat material, karena kan pidana itu kan mencari kebenaran yang bersifat material, bukan yang bersifat formil kan begitu ya, materialnya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebenaran yang bersifat material kalau buktinya aja sampai hari ini hanya berdasarkan statement, berdasarkan pernyataan, berdasarkan opini, berdasarkan kesaksian. Ya bersedia saja ya kan, karena kan memang fungsi daripada advokat itu kan juga harus ada fungsi sosialnya ya, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Tapi kan hari ini kan sudah banyak ya, saya kira sudah cukup banyak yang menjadi pengacara itu ya, pengacara Peggy, pengacara itu sudah cukup banyak, nggak kurang lagi ya, udah banyak yang tertarik gitu ya. Jadi kok tambah satu orang lagi, saya kira nggak akan memberikan suatu hal yang berdampak ya, karena khawatirnya semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak pemikiran juga. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.